outline-nya ya, daftarnya ini aja. Berarti nanti pertanyaannya selepas ini nih, lokasi produksinya di mana, lokasi pematangannya di mana, terus sel B bedanya apa dengan sel T ya. Terus kalau kita ngomongin sel B dan sel T, itu sel dari mulai dia diproduksi, apa saja yang dialami sel B dan sel T sebelum sel B dan sel T itu menjadi sel ya, sebelum sel B dan sel T itu menjadi sel yang kompeten, artinya yang bekerja untuk memusnahkan kuman antigen asing yang masuk. Gimana proses berkembangnya? Ternyata proses berkembangnya tuh melalui ini nih, proses rearrangement gene, pengaturan kembali gen, dan proses seleksi. Ini rumit nih proses ini ya. Kemudian baru mereka bermaturasi. Oke ya, ini tadi udah tahu ya, ada di sumsum tulang dan timos kalau T, kalau B itu dari sumsum tulang, pematangannya juga di sumsum tulang ya. Terus sel B dan sel T itu ya, dia merupakan sel limfosit ya. Tapi sel limfosit itu dibagi jadi sebenarnya 3 kelompok besar tuh. Ada yang limfosit B, ada yang limfosit T, dan ada yang agak membingungkan nih, disebutnya sel NK ya, sel NK termasuk limfosit ternyata. Tapi ternyata walaupun limfosit, sel NK ini masuknya ke imunitas alamiah ya, jadi dia nggak tergantung dari tipe antigennya. Kalau sel B dan sel T, dia perlu tahu dulu nih antigennya macamnya seperti apa. Oke ya. Nah, ini sebenarnya gambar yang bagus dan singkat yang merupakan resume dari perkuliahan imunologi ya, yang gambar ini ya. Coba kita lihat ya, kalau saya ini kan bisa kelihatan ya. Ini gambar sel B. Yang sel B gambarnya mana yang yang ini nih. Kursor saya kelihatan nggak sih kalau saya gerak-gerakkan ya, sel B. Lihat tuh, dia gambarkan sel B itu dengan antibodi yang kayak dengan reseptor yang kayak antibodi. Ya, ini pesan dari gambar ini, begitu sel B limfosit ketemu sama antigennya, dalam hal ini dia gambarkan sebagai mikroba ya, maka lihat sel B-nya berubah nih, dari yang kayak gini jadi yang kayak telur gini nih ya. Ini namanya sel plasma, sel yang menghasilkan antibodi. Antibodinya udah lagi nggak nempel ke selnya nih, udah disekresi ya. Nah, di sini dibilang efektor functionnya. Jadi efeknya ketika sel B mengikat mikroba, terjadi aktivasi dari sel B. Aktivasi dan diferensiasi sel B menghasilkan sel plasma, yang pada akhirnya sel plasma akan bisa mensekresi antibodi. Ya, setelah antibodi terbentuk, barulah antibodi bekerja. Salah satu kerjanya adalah mengikat mikroba yang sama tadi, yang di awal sama, mikroba yang sejenis. Ya, menetralkan, mengikat permukaan mikrobanya, sehingga bagian toksik dari mikrobanya ditutupi, sehingga kita tidak lagi sakit yang parah. Gitu. Ini pesannya kayak gitu. Ya. Nah, selain itu, antibodi yang dihasilkan dari sel plasma tadi dapat mengaktifasi komplement, yang biru nih komplement. Kemarin kita belajar komplement.
sehingga antibodi dan komplement sama-sama mengikat mikroba. Ya. Nah, kemudian antibodi bersifat sebagai opsonin. Ya, dia akan nempel di sel imun lain yang hijau nih, yang digambarkan sebagai makrofag atau fagosit. Ya, karena antibodi sebagai opsonin, maka dia bisa menginduksi makrofag menjadi lebih aktif memfagositosis mikroba. Itu intinya, inti bekerja dari sel B. Kenalan dulu, recognition. Habis recognition, sebenarnya ada aktivasi dan diferensiasi. Ini kolom aktivasi dan diferensiasinya ini dipersingkat, nggak ditulis begini. Langsung aja, langsung dalam bentuk yang sudah teraktivasi dan siap menimbulkan efek terhadap mikroba atau benda asing tadi. Itu sel B sifatnya kayak gitu. Dia bekerja dengan cara yang demikian melalui produksi antibodi. Sekarang kalau sel T helper, tadi saya sudah sebut bahwa sel T itu mempunyai subtipe. Banyak subtipenya, tapi yang paling sering kali diceritakan CD4 yang kita sebut dengan sel T helper, dan CD8 yang kita sebut sebagai sel T cytotoxic ini. Ya. Nah, bagaimana sel T helper ini bekerja? Pertama pasti recognition dulu. Mana sel T helper nih? Ini sel T helper. Ya. Sel T helper dalam bekerja dalam mengenali, dalam merekognisi mikrobanya, nggak seperti sel B. Sel T dalam merekognisi mikrobanya nggak mau langsung pegang mikrobanya. Kalau ini kan langsung nih, nggak ada perantara sel B. Tapi kalau sel T nggak mau langsung. Maksudnya gimana, Bu Dian? Nah, ini. Dia mau pegang mikroba, asalkan mikroba itu sudah melalui tahapan dimakan dulu sama makrofag. Nah, makanya ini gambar makrofag, di dalamnya ada mikroba nih. Lihat kan ya? Gambar makrofag, di dalamnya ada mikroba. Kayak gini. Ya. Kalau sudah dimakan oleh makrofag, mikrobanya pasti dipotong-potong. Kayak digestik. Kayak kita mau makan, emang langsung telan. Enggak kan? Dikunyah dulu supaya kepotong-potong. Telan kemudian dihaluskan. Lebih dihaluskan lagi sehingga lebih terkelompok lah gitu ya. Nah, sesudah dikunyah-kunyah gitu, sudah didigest sama si makrofag, bagian protein mikroba tersebut, bagian kecil-kecil dari protein mikroba tersebut disajikan. Ini dia nih. Ada yang agak coklat kehitaman yang garis nih, lihat. Ada 3 nih. Sebenarnya nggak 3 lah, ini gambar visualisasi aja. Tapi ada protein, ada gambar coklat ini yang dijepit sama kotak hijau ini, kelihatan? Ini bagian protein mikroba yang disajikan. Ya, yang disajikan. Disajikan dengan perantaraan MHC, dengan perantaraan molekul MHC. MHC itu yang hijau nih. MHC itu Major Histocompatibility Complex.
mayor, ya. Histocompatibility. Udah kayak gitu. Lucu kan ya? Ingat tuh perbedaannya. Sel B bisa tangkap langsung mikroba. Sel T ternyata baik sel T helper maupun sel T sitotoksik nggak bisa nangkap, nggak bisa pegang antigennya langsung. Dia harus dengan perantaraan MHC. MHC yang dimiliki oleh sel imun lain. Ya, dalam hal ini untuk sel T helper, sel imunnya makrofag. Ya, sudah nih, udah nempel begini ya. Kemudian bagaimana cara sel T-nya teraktifkan dan terdiferensiasikan? Sel T yang sudah menangkap antigen akan teraktifkan dan terdiferensiasikan dan menghasilkan efek apa? Sel T-nya jadi sel T yang mampu mengeluarkan sitokin. Nih, sitokin. Ini nyambung sama kuliah minggu lalu. Ya, sitokin dihasilkan oleh siapa? Oleh sel. Sel yang banyak menghasilkan sel imun ya. Sel imun yang paling banyak menghasilkan sitokin adalah sel T helper. Sel T CD4. Ya, sitokin. Lalu apa kerja sitokin selanjutnya? Sitokin tuh kayak provokator, ya. Dia mengaktifkan, dia memprovokasi aktivasi dari semua sel. Sel imun apa saja? Ya ada sel makrofag. Kalau sel makrofag teraktifkan oleh sitokin, apa hasilnya? Ya daya fagositnya jadi kuat. Kemudian sel-sel lain misalnya kayak neutrofil, kalau teraktifkan oleh sitokin jadi apa? Dia jadi sel yang bergerak cepat ke adanya area yang ada penumpukan mikrobanya dan menyebabkan inflamasi, rekrutmen neutrofil ke arah adanya luka. Ya. Terus sel-sel apalagi hampir semua sel dan sel T-nya sendiri, sel T helpernya sendiri akan memperbanyak diri, ya, menjadi sel yang kompeten. Di samping itu, sebagian akan membentuk sel memori, ya. Dan yang lainnya lagi, sitokin perannya lagi lainnya apa? Ini akan meningkatkan perbanyakan dari sel apa ini? Sel B. Jadi artinya sitokin itu akan memprovokasi semua jenis sel imun untuk aktif dan mengerjakan aksinya sesuai dengan sel-sel tersebut. Itu. Interferon gamma, sitokin bukan? Ya, sitokin. Kemarin di kuliah saya dibilang interferon gamma adalah sitokin, jenis sitokin yang sekarang ini sudah dipakai untuk atau sebagai terapi orang yang menderita hepatitis C. Ya, masih ingat? Ya. Orang penderita hepatitis C yang diobati dengan interferon gamma biasanya suntik sekarang, besoknya rasa apa? Kayak meriang, demam, gak enak badan. Nah, kenapa? Karena tubuhnya akan banyak sel-sel imun yang diaktifkan. Jadi di tubuhnya begitu selesai disuntik interferon gamma, pasti makrofagnya aktif, pasti neutrofilnya aktif, sehingga menyebabkan rasa-rasa inflamasi. Inflamasi tandanya apa? Kalor, rubor, dolor, apalagi merah, bengkak, penumpukan cairan, apalagi tuh ya, kayak gitu.
fungsionalisasi nggak sampai, karena kan interferon gamanya sesuai dosis dong. Kecuali kalau interferon gamma yang disuntikan tidak sesuai dosis, bukan yang ngobati, malah menjadi penyakit inflamasi yang terlalu berat. Ya, kayak gitu rasanya. Ya, jadi itu nyambung kan dengan kuliah sitokin kemarin. Nah, kemudian ada lagi sel sitotoksik, ya, sel T sitotoksik. Gimana profilnya kalau sel T sitotoksik? Ya, sel T sitotoksik namanya juga sitotoksik. Sit itu sel, toksik ya toksik. Jadi artinya apa? Sitotoksik, sel T yang bisa membunuh sel lain yang terinfeksi antigen. Nih, jadi yang kuning ini menggambarkan sel sendiri, sel apapun. Sel apapun, bisa sel darah, bisa sel hati, bisa sel jantung. Sel di tubuh yang kemasukan virus. Ya, biasanya virus nih, bakteri mah jarang-jarang bisa masuk ke sel. Tapi kalau virus memang mencari inti sel untuk bisa hidup. Ingat COVID. COVID, pokoknya semua yang virus deh. Ya, virus cacar air, virus-virus itu dia nggak bisa hidup hanya di plasma darah, nggak bisa hidup. Dia pasti harus masuk ke dalam sel. Mau itu sel darah kek, mau sel apa, pokoknya yang ada intinya dia serang. Sel darah merah, Bu, nggak bisa. Sel darah merah nggak laku, nggak terinfeksi sama virus. Kenapa? Karena sel darah merah nggak ada intinya. Ini bebas dia, nggak pernah terinfeksi virus selama ini sel darah merah. Jadi yang diinfeksi oleh virus adalah sel yang ada intinya. Ya, ternyata semua sel yang berinti ini memang menghasilkan atau mempunyai MHC, Major Histocompatibility Complex. Ya, dicatat bahwa MHC itu paling tidaknya ada 2 tipe yang sering disebut, yaitu kelas 1, MHC kelas 1, dan kelas 2. MHC kelas 1 adanya di permukaan membran tipe sel manapun, yang penting sel tersebut berinti. Ya, jadi MHC kelas 1 ada di permukaan membran sel berinti. Jadi sel berinti apapun pasti ada MHC kelas 1. Ya. Kalau MHC kelas 2 hanya ada di permukaan membran sel berinti yang punya kemampuan fagositosis. Berarti yang di hijau ini, nih, di gambar yang hijau nih, sel yang hijau ini MHC kelas berapa ya? Kelas 2. Iya, kelas 2. Ya. Nah, ini yang diikat oleh sitotoksik ini adalah yang antigennya disajikan oleh MHC kelas 1. Ya, ini gambarnya dibedain warna kuning tuh. Ya, ini. Jadi, set profil sifat sel T sitotoksik hanya bisa menangkap antigen yang disajikan oleh MHC kelas 1. Contohnya kayak pas COVID kemarin. Katanya si virusnya menyerang sel paru-paru. Atau sel apa tuh? Semua sel. Nah, itu yang saat itu kerja keras adalah sel T sitotoksik. Ya.
Coba kita lihat bagaimana efeknya kalau sel T sitotoksik menangkap antigen yang disajikan oleh MHC kelas 1. Bentuknya jadi kayak gini nih. Ya, ini ikatannya. Habis itu apa yang dilakukan? Lihat di dalam sel T sitotoksik ini yang biru ada titik-titik. Titik-titik itu menggambarkan sel T sitotoksik itu punya partikel-partikel enzim yang namanya perforin. Ya, kalau sudah ada ikatan gini, perforin akan keluar. Perforin dan granzip, namanya perforin. Perforin adalah protein yang mampu melubangi perforasi, melubangi sel yang diikatnya. Kalau udah melubangi berarti sitoplasma sel itu keluar. Sel tersebut hancur enggak? Hancur. Terbunuh. Kayak gini jadinya hasilnya. Ya, ini bakterinya keluar. Kumannya keluar, apa kumannya mati? Ya mati juga kuman. Karena udah nggak berada di sel yang berinti, ya mati. Gitu. Jadi semua itu punya sifat cara membunuh masing-masing. Ya. Terus T-regulatory, ada lagi nih T-regulatory. Ini sel T yang fungsinya menyeimbangkan ya, meredam aktivasi sel T helper dan sel T sitotoksik. Ya, makanya ada garis merahnya nih. Sel ini menyebabkan aktivasi dari sel T helper dan sel T sitotoksik tidak terjadi. Artinya mensupres sistem imun. Ya, ingat di dunia ini selalu ada lawannya. Ada perempuan, ada laki-laki. Ya, terus ada apa lagi? Ada mati, ada hidup. Ya. Ada dua yang berlawanan untuk saling melengkapi. Begitupun sel imun. Ada yang cenderung aktif nih, kayak gini nih. Yang di atas nih, sel-sel imun pada umumnya aktif. Kalau aktif, justru memperbanyak diri, seperti ini. Ya. Tapi harus ada yang menyeimbangkan. Harus ada yang mensupres. Yang mensupres itu adalah sel T-regulatory namanya, atau singkatannya TR. Kayak gitu. Ya. Ini gambar cuman segini, tapi bisa memberikan pengertian yang dahsyat. Nah, terus ini udah ya, tadi udah. Ini udah juga. Nah, ini yang perlu juga nih slide ini. Bagaimana sih perkembangan limfosit itu? Ini bagian penting ya. Kalau proses perkembangan limfosit seseorang terganggu, artinya sel T atau sel B yang dihasilkan nggak bisa memproses antigen yang masuk. Dia nggak ngerti nih antigen asing apa antigen sendiri ya. Karena dia tidak bisa membedakan yang asing mana, yang nggak asing yang mana. Yang self mana, yang non-self yang mana. Bisa jadi yang antigen self, antigen protein tubuh sendiri, diserang sama dia. Dimusnahkan sama dia. Difagosit sama dia, sama sel imun. Dihancurkan sama sel T sitotoksik. Bisa jadi begitu. Kalau proses perkembangannya nggak bagus. Jadi kayak orang sakit autoimun. Autoimun itu protein tubuhnya sendiri difagosit,
dihancurkan, dimakan, dilisis oleh komplement tubuh sendiri, menyebabkan kerusakan jaringan. Contoh pada glomerulonefritis. Glomerulo, asal kata dari glomerulus, di ginjal. Nefritis, asal kata dari nefron. Tis, ada tis-tisnya, berarti inflamasi. Berarti inflamasi glomerulus di nefron ginjal. Beberapa penyebab glomerulonefritis itu penyebabnya adalah protein di glomerulus itu dihancurkan, dilisis, berakibat inflamasi sekitar glomerulus. Siapa pelakunya? Ternyata sel-sel tubuh sendiri, sel-sel imun tubuh sendiri. Ya, segeng itulah sel imun semuanya, merusak jaringan sendiri. Kok bisa begitu? Karena sel imun, terutama sel T sama sel B ini tidak mengalami perkembangan yang bagus di masing-masing jaringan, bisa di sumsum tulang maupun di timus. Dia tidak mengalami penataan gen yang baik. Dia tidak mengalami proses seleksi yang baik. Dia tidak menjalani pendidikan supaya sel kompeten di timus itu tidak baik. Nah, berarti kayak gimana ya proses perkembangan limfosit itu sebenarnya? Nah, itu bagian yang kalau dibaca rada susah kayak gini. Ya, tadi teman-teman sudah mencoba untuk mempresentasikan. Mungkin coba saya tanya kelompok B, susah nggak mengertinya kelompok B? Jadi saya sarankan coba nih, udah ada di PowerPoint saya ini, ya, yang lebih simpelnya. Pertama kita harus tahu tahap perkembangan limfosit itu ada 3 tahap deh, ya, yaitu tahap diferensiasi sel. Terus 2, tahap pembentukan reseptor. Kemudian ketiga, baru tahap seleksi sel, mendidik sel, ya, yang nomor 3. Tahap diferensiasi sel, ya kayak kita dilahirkan oleh ibu, emangnya langsung rambutnya panjang gitu, atau keriting, keribu gitu? Enggak. Pada umumnya awalnya gundul, ya enggak? Rambutnya halus. Kulitnya juga, kulitnya kulit bayi, ya. Emang baru lahir gitu kebanyakan udah punya tai lalat? Ya belum lah, ya. Jadi ketika membesar mulai dong terbentuk, ternyata rambutnya lurus doang, udah panjang. Oh, keriting, oh ternyata dia punya tai lalat di sini. Berdiferensiasi nggak itu manusia? Iya, berdiferensiasi. Nah, begitu juga limfosit yang dari bayi di tempat lahirnya, di tempat produksinya itu sumsum tulang, makin besar makin dia terdiferensiasi. Jadi kalau diferensiasinya sel itu tandanya adalah perubahan molekul permukaan. Molekul permukaan rata-rata protein reseptor, sehingga tahap kedua ini tahap kedua ini disebut nih pembentukan reseptor. Lama-lama reseptornya itu semakin nyata dan semakin tahu fungsinya bahwa itu adalah reseptor yang nanti akan menangkap antigen. Ya, gambarnya yang mana? Ini nih, lihat nih yang kotak 1 nih, di baris ini nih. Tadinya gundul, terus ada reseptor yang disebut apa tuh tadi? Double positif, ya. Terus menjadi reseptor yang single positif, ya. Yang kemudian lama-lama bisa menjalankan fungsinya nih. Ini
contohnya sel B yang kemudian bisa jadi sel plasma yang bisa memproduksi antibodi. Sama kalau ini adalah manusia bayi nih, ini rambutnya nih masih nggak karuan nih, ini rambut yang udah bisa dibentuk-bentuk, mungkin di rebonding atau diapain lah gitu ya. Kemudian ini udah bisa menikah nih, ini yang udah bisa melahirkan antibodi ya, kayak gitulah analoginya ya. Jadi perkembangan ya. Nah, ternyata ini ada nama-namanya nih, dari ada yang stem cell sampai immature, sampai bisa bekerja sesuai dengan fungsi selnya. Kalau kita mau lihat ini perkembangan ini di lokasi mana, kita tinggal lihat di baris anatomic site. Ya, ternyata sampai immature di sini nih, dia terjadinya di organ limfatik, limfatik primer, generative organ. Ya, apa sih primer ya namanya ini? Yang timus atau bone marrow. Kalau ke sini dia sudah nih, di sini perkembangan kalau sudah ada di organ limfoid perifer, udah nyebar ke darah, masuk ke dalam spleen, tonsil nih, di sini udah siap menghadapi antigen. Kalau di sini belum ada antigen, di bone marrow nggak ada antigen, maksudnya nggak ada kuman ya. Di timus juga nggak ada kuman, kecuali orang sakit ya, orang sakit yang sakit imunitas, sakit bone marrow itu nggak bisa disamakan ya gitu ya. Nah, kemudian di sini lihat, apakah di tahap bone marrow dan timus itu sudah ada antigen? Ini bilang nih, no antigen dependence, nggak ada antigen di sini. Yang ada hanya self antigen saat di sini, hanya self antigen. Kalau sudah di peripheral tissue, di sini sudah ada foreign antigen. Ya, jadi ini nih gambar yang ini benar-benar ini si Pak Abbas nih, Abbas et al. Ini buku imunologi Abbas ya, textbook Abbas yang terkenal dan dipakai seluruh dunia. Dia sudah bisa mengkristalisasi ilmu menjadi lebih sistematik macam ini ya. Jadi ini harapannya bisa dibaca nih ya, dimengerti. Nah, yang agak sulit nih yang nomor 2 nih, yang 3 nih, kayak gini. Major eventnya apa yang terjadi sebenarnya? Di sini ada proses pengaturan kembali gen. Ini mungkin kayaknya nggak saya ceritakan lah ya. Nggak usah saya ceritakan karena ribet juga ya ini ya. Nanti kalian lupa yang ya habis ya. Nah, ini proses seleksi. Nah, ini mungkin akan dibicarakan ya. Jadi gitu. Oke. Terus sekarang saya mau proses seleksi aja nih. Proses seleksi gimana ya? Nah, ini dia. Ya, konsep proses seleksi sel. Ya. Terjadi pada tahap maturasi. Tadi setelah matur, mana tadi nih? Nih. Pada setelah matur. Di sini di antara sini. Ya. Terus apa tadi? Nih, limfosit yang akan diedarkan ke peredaran darah dari tempat produksinya. Itu pada awalnya adalah harusnya adalah limfosit yang sudah bisa mengenali antigen asing. Ya.
Jadi langsung aja ke sini deh, ke gambarnya. Ini gambarnya gimana nih? Ini gambarnya, lihat kotak kanan. Di kotak kanan ada organ limfoid primer. Nih, kotak kanan yang abu-abu. Ya. Yang di kotak bawah yang putih, ini organ limfoid perifer. Ini kalau udah ngerti gambar ini enak deh, udah ada modal. Ya. Nah, di organ limfoid primer, ingat ya, ini di sumsum tulang atau di mana? Di timus. Ya. Kan terjadi itu tadi perkembangan limfosit dari yang bayi tadi, yang stem cell, sampai yang teenager, ya, sampai yang sudah ada reseptornya macam ini. Ya. Terus coba Anda bayangkan di limfoid primer, di timus sama di sumsum tulang. Sudah ada antigen asing atau antigen non-self belum di situ? Sudah ada kuman belum di situ? Belum. Ya, kita kalau sakit flu, apakah kumannya ke sumsum tulang? Enggak. Ke timus? Enggak nyampe ke situ. Kecuali ada penyakit-penyakit baru ya. Jangan sampai deh ya. Yang penyakit baru yang mematikan sumsum tulang sama timus, udah musnah semua tuh. Mungkin kiamat ya. Karena manusia udah nggak punya lagi sistem imun yang baik. Ya. Jadi bayangkan degenerative lymphoid organ, tidak ada antigen non-self, tidak ada kuman, tidak ada bakteri, virus, atau benda asing lainnya. Yang ada semuanya adalah protein self, maka disebut self antigen. Ya. Nah, self antigen itu beredar nih di sumsum tulang sama di timus. Sementara limfosit yang baru nih diproduksi. Nah, disitulah ada pendidikan, ada sekolahan. Reseptor-reseptor baru dari limfosit baru dicobakan, ditempelkan, disentuhkan kepada antigen sel. Seharusnya ketika disentuhkan cukup nempel tapi sebentar aja. Dikatakan bisa mengikat reseptor tapi dengan aviditas yang rendah. Afinitasnya ada, tapi aviditas itu kekuatan ikatannya nggak boleh kuat-kuat, rendah saja. Jadi asal nempel aja, kenalan. Ini loh, ini saya nih, ini protein self ya, saya tuh protein self ya. Nanti kamu kalau sudah keluar dari sumsum tulang atau timus, kemudian ke peredaran darah, menemui protein seperti saya, self antigen, jangan kamu ikat, jangan kamu serang, jangan kamu musnahkan. Cukup dikenali saja. Gitu pesannya. Ya, saya terpaksa pakai bahasa awam nih. Ya. Nah, yang dua ini lulus nih, karena dia nggak mengikat kuat. Yang dua lainnya di kanan ini ngikat nih. Makanya digambarkan dengan kuning-kuning nempel di reseptor. Ya. Kalau udah kayak gini, wah ini salah produksi nih, cacat. Langsung ini terjadi apoptosis. Ya, apoptosis tuh langsung saat itu juga harusnya terjadi kematian sel karena cacat produksi. Kematian sel atau yang sebelah kanan, paling kanan, dibikin selnya itu sel tidak bisa ngapa-ngapain, sel anergi, ya, sel yang tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, dan mereka ini yang musnah, yang salah, nggak boleh keluar dari organ limfoid primer. Jadi dia manja di sini. Sementara dua yang lainnya, dua di kiri, ya bagus nih, ya, komitmen untuk menjadi
sel imun yang low avidity interaction with self antigen. Lulus seperti kalian lulus dari FFUP jadi sarjana, lulus ke masyarakat, masuklah di dunia masyarakat nih, di dunia organ limfoid perifer, ya di sini. Dimana contohnya di nodus limfatik lah ya, yang kita kemarin bicara di ketiak, di leher, di belakang telinga, di pangkal paha dan seluruh tubuh masuk ke situ, ya. Lalu di situ gimana? Dites lagi dengan adanya foreign antigen, ya. Di situ kan di nodus limfatikus itu tempat berkumpulnya foreign antigen, ya. Contoh kalau Anda sakit tenggorokan, ya, jaringan nodus limfatikus di sini kan, di leher kan, ada sakit bengkak tuh, ya. Itu tanda bahwa bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut itu, ya, dibawa sama sel imun, ya, disajikan ke nodus limfatik, jadi kayak bengkak. Nah, ini yang terjadi, ikatan kayak gini, ya. Yang tadi sudah lolos itu adalah limfosit yang mature, yang matang tuh, yang kalau ketemu foreign antigen, dia akan mengadakan aktivasi dan proliferasi kayak gini, yang kita sebut sebagai aktivasi dan diferensiasi atau expansion and differentiation. Kalau udah menjadi kayak gini, nanti terbagi dua, ada yang bekerja, ada yang menjaga imun dalam bentuk sel memori, kayak gitu. Jadi kayak gini, jadi itu timus sama sumsum tulang itu, kalau kalian sehat selama ini, ya itu jadi faktor yang kalian harus syukuri, kenikmatan sang pencipta. Ya, kita termasuk orang-orang yang tidak defisiensi imun. Coba kalau Tuhan menciptakan, ini dicacatin aja nih timusnya sama sumsum tulangnya, mungkin nggak sampai umur segini kita ketemu, ya, kayak gitu. Nah, udah kalau kayak gitu selesailah. Nanti ketemunya adalah yang ini tadi. Mana tadi? Gambar ini lagi. Ya, setelah dia menjadi kompeten, ya, dia bisa mengenali dan bekerja memusnahkan foreign antigennya dengan caranya masing-masing. Nah, yang kita sebut effector function, nah ini nanti diceritakan lagi di konsep dasar respon imun minggu depan. Itu. Sampai sini